Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, dekan, kaprodi, dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak Ibu dosen dan Tendik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mari kita sama-sama menyimak materi tadarus yang akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Bahri SPD. Pada beliau kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai lanjutan kajian di hari ini. Sebelumnya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan dan melanjutkan kajian tadabbur Quran kita, tadarus Quran kita, yang insyaallah akan masuk di bab qalqalah, ya, hukum tajwid qalqalah. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama memulai bacaan pagi siang hari ini dengan pembukaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab qalqalah, ya, qalqalah yang sering kita ketahui dengan makna memantul. Silahkan diperhatikan slide yang ada di layar. Oh maaf, ini judulnya tidak terganti, harusnya qalqalah yang di bawahnya ya. Qalqalah secara arti bahasa maknanya yakni pantulan suara. Dalam kaidah tajwid, qalqalah ini merupakan suatu pantulan suara saat membaca huruf-huruf tertentu ya. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu dimasukkan dalam qalqalah, hanya huruf-huruf tertentu aja. Kurang lebih nanti ada 5 huruf yang berharkat sukun atau mati ya. Kita menyebutkan harkat sukun, kecil, nol kecil di atas itu dan harkat mati. Atau huruf ini diwakofkan atau diberhentikan di tengah maupun di akhir kalimat atau di akhir ayat ya. Silakan perhatikan. Nah, huruf-huruf qalqalah ini kurang lebih ada 5 macamnya. Yang pertama huruf ba, kemudian huruf jim, kemudian huruf dal, kemudian huruf to, kemudian huruf qaf. Ya, kita gampang dengan mengingat-ingat misalnya dengan singkatan ba, ju, di, to, ko, seperti itu ya. Kemudian untuk pembagiannya daripada qalqalah ini terpecah menjadi 3 bagian bacaan qalqalah, yakni bacaan qalqalah yang di tengah ayat atau yang ringan disebut juga dengan qalqalah sugro, huruf qalqalah yang berharkat sukun di tengah ayat atau di tengah kata atau di tengah kalimat. Kemudian di akhir ayat disebut dengan qalqalah kubro, qalqalah yang berharkat sukun atau diwakafkan di akhir ayat atau di akhir kata. Kemudian Bapak Ibu ternyata ada perbedaan lagi yang ketiga, yakni qalqalah akbar ya. Qalqalah akbar yakni qalqalah yang diwakafkan di akhir kata namun juga ada tasdidnya. Jadi perbedaannya dengan qalqalah kubro tidak ada tasdidnya, yang ini ada tasdidnya. Silakan perhatikan contoh di bawah ini. Pertama qalqalah sugro, saya contohkan satu dalam kalimat yang pertama itu wal adiyati dhabha. Nah, kalimat dhabha, nah, itu termasuk di kalimat qalqalah sugro karena berada di tengah
kalimat atau sebelum huruf H itu. Ya. Kemudian di bawahnya misalnya contohnya lagi. Wa ma adraka ma hiyah. Nah, kalimat adra itu termasuk qalqalah sughra. Kemudian di bawahnya lagi contohnya fawasatona bihi jam'a. Nah, kalimat fawasatona. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tadi, yang paling bawah, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, itu yang surah yang ada di tengah kalimat. Kemudian yang kubro yang ada di akhir kalimat, contohnya Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalimat al-falaq itu termasuk qalqalah kubro. Kemudian bawahnya sama juga min syarri ma khalaq. Nah, kalimat khalaq yang terakhir. Kemudian yang terakhir wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, terletak di kalimat waqab. Nah, kemudian yang lebih menarik ini yang terakhir yakni qalqalah akbar ya. Nah, qalqalah akbar dalam ayat surah Al-Lahab di ayat yang pertama itu tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi harus ditekan dahulu, ditasydid dahulu, baru dipantulkan. Tidak boleh langsung tabbat yada abi lahabi wa tab. Salah. Harus ditekan dulu wa tab. Seperti itu. Beda dengan ayat yang keduanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab itu masuk menjadi qalqalah kubroh. Kemudian contoh yang lain. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya. Wal hajj tidak boleh dibaca wal hajj tapi tekan dahulu. Sebagaimana juga di bawahnya itu. Allati harramallahu illa bil haqqo. Nah, jangan bil haqqo langsung tapi illa bil haqqo. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan untuk pendalamannya Bapak Ibu bisa mencobanya di surah misalnya surah Al-Adiyat, surah Al-Alaq atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu banyak sekali bacaan-bacaan qalqalah surah dan qalqalah kubra, kemudian qalqalah akbar dapat ditemui di surah Al-Lahab atau surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian mungkin hanya seperti itu Bapak Ibu. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadikan kita bisa mendapatkan maghfirah oleh Allah, menjadikan tambahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk kita amalkan saat kita mempraktekkan bacaan Quran di rumah-rumah kita masing-masing. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Bakri atas penjelasannya. Semoga ilmu yang telah dijelaskan oleh beliau bisa menambah wawasan kita semua terkait hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Setelah ini kita akan mengikuti kajian bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Taufikur Rahman MAG dengan tema Sholat Jumat bagi wanita menurut putusan Tarjih Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syaitu syuhur wa unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu jamaah
pengajian rutin di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan dua kenikmatan dalam diri kita. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk mengaji ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Rasulullah mengingatkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mengkaji Al-Quran dan mau mengajarkannya. Karena itu berbahagialah kita hari ini masih menyempatkan diri untuk bisa hadir melalui forum pengajian, baik yang ada di tempat studio ini maupun yang ada di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Setidaknya Allah memberikan 4 keutamaan kalau kita mau mengkaji Al-Quran dalam sebuah majelis dzikir seperti saat ini. Rasulullah pernah mengingatkan la yakutu qaumun yadkurunallaha illa khafatsumul malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmat wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarawwahu fiman indahu. Tidaklah duduk-duduk orang dalam majelis dzikir seperti kita yang saat ini berada di mana saja, kecuali Allah memberikan 4 keutamaan. Yang pertama adalah malaikat akan mengelilingi di atas kita, mengelilingi kita, mendoakan kita, memohonkan ampun terhadap dosa-dosa kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmat, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Rahmat inilah yang kita harapkan. Dan dengan mengaji saat inilah insya Allah rahmat Allah itu akan diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Semua orang yang mendengarkan, membaca, memikirkan untuk kajian kita hari ini, insya Allah akan diberikan ketenangan hati oleh Allah SWT. Dan yang paling penting, wa dzakarallahu biman indahu. Allah akan mengingat kita di akhirat kelak. 4 keutamaan ini insya Allah akan kita dapatkan kalau kita mau mengikuti kajian pada saat ini. Dan saya yakin insya Allah semua bisa mengikuti dengan baik sampai selesainya acara ini. Bapak Ibu hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, puasa Ramadan saat ini sudah memasuki hari yang ke-20. 20 hari puasa kita ini kita lakukan. Pak insya Allah puasa kita ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan sekaligus ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ending daripada puasa ini adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu salah satu bentuk ketakwaan kita ini adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengingatkan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasa yang kita lakukan ini akan bisa menghapus dosa-dosa kita kalau dilakukan dengan iman dan wahtisaban. Yaitu dengan didasari oleh keimanan, dilakukan dengan sesuai dengan aturan Allah. Juga dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Pak insya Allah puasa itu akan menjadikan diri kita menjadi pribadi takwa, orang yang senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tema kajian kita pada siang hari ini adalah yaitu problematika wanita menghadiri sholat Jumat menurut Muhammadiyah. Saya mencoba untuk sedikit mengingatkan aja bahwasanya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya.
Sholat itu adalah amalan yang pertama dan yang utama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan, inna awal ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amali sholat. Jadi sholat ini adalah indikator kesuksesan kehidupan kita di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu jangan main-main dengan sholat. Fa'in sholukat faqad aflaka wa ansyaka. Kalau sholat kita bagus, maka seluruh persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat insya Allah bagus. Wa in fasadat, kalau sholat kita ini jelek, faqad khawfa wa khusira, maka sungguh rugi dan celaka kita. Karena itu mari kita perbaiki sholat kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita, khususnya dalam bulan Ramadan. Salah satu hal yang saat ini dipersoalkan oleh beberapa netizen itu adalah tentang bagaimana seorang wanita menghadiri sholat Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat Jumat ini adalah termasuk ibadah makruh, ibadah khusus ya, yaitu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, baik tata cara, kaifiyah, dan lain sebagainya. Dan ibadah ini tidak bisa dilakukan tanpa harus mengikuti kaifiyah, dalam artian mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu dalam prinsip ibadah itu adalah ada perintah. Karena kalau tidak ada perintah bukan namanya ibadah kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum sholat Jumat? Jadi sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib. Setiap orang Islam yang telah memenuhi persyaratan maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ini memberikan petunjuk pada kita bahwasanya kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini. Idza sami'tallahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'iya sam'aka. Fa innahu khairun ya'muru aw syarrun yanha. Ketika Allah berfirman menggunakan lafaz atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bukalah telingamu dan dengarkan maksudnya itu. Karena apa? Wa innahu ya'muru wa innahu khairan ya'muru aw syarrun yanha. Kalau memang itu baik, lakukanlah. Dan itu memang perintah. Dan kalau memang itu jelek, maka tinggalkanlah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam ayat ini? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau dipanggil, dikumandangkan untuk mengingatkan kita melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka tinggalkanlah, segeralah lakukan dan tinggalkanlah semua yang kita lakukan. Baik itu artinya bisnis. Bisnis itu artinya urusan. Jadi tinggalkanlah segala urusan kita. Apapun itu. Karena perintah ini adalah mutlak. Oleh karena itu, wadarul baik, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Jadi nggak ada yang terbaik di hari Jumat itu kecuali kita melakukan sholat Jumat. Karena itu persiapkanlah sholat Jumat itu dengan sebaik-baiknya. Setidaknya harus kita rencanakan. Mulai pagi hari itu saya nanti Jumatan di mana. Mohon maaf, sedekah saya berapa. Dan apa yang saya lakukan hari Jumat ini. Itu sudah diprogramkan sejak awal. Nah, kita ini jarang ketika ada sholat Jumat umur program lebih awal itu. Kadang-kadang ya karena mempunyai prinsip yang penting sholat. Bukan sholat itu penting. Jadi kalau sholat itu penting, ya bagaimanapun juga dipentingkan. Tapi kalau yang penting sholat, maka ya tidak bisa diandalkan 3 hal. Waktunya, gerakannya, maupun bacanya. Seringkali kita dalam sholat itu tidak menghiraukan 3 itu. Karena apa? Kita mengatakan yang penting sholat, bukan sholat itu penting.
Kalau sholat itu penting, maka kita harus menjaga waktunya. Artinya apa? Jangan sampai waktu Jumat itu datang, kita masih belum datang, gitu. Kedahuluan. Karena Rasulullah mengatakan, kalau sudah khotib naik mimbar, maka absensi kita itu sudah ditutup itu. Oleh karena itu, sebelum khotib naik mimbar, maka segeralah untuk datang. Yang kedua, gerakan. Mengapa sholat kita ini semerawut campur aduk gitu? Karena apa? Enggak memahami bahwasanya sholat itu penting. Karena mengatakan yang penting sholat itu, termasuk bacaannya. Oleh karena itu, sholat Jumat ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan ada kewajiban sholat Jumat ini sebagaimana dari Torik bin Syihab ya. Rasulullah mengatakan al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ati illa arba'atan. Jadi sholat Jumat ini merupakan suatu kewajiban kepada orang muslim. Kecuali di sini dikatakan illa arba'atan, ada 4 yang dikecualikan gitu ya. Yaitu abdul mamluk, au imra'atun, au syobiyun, au maritun. Siapa itu? Yaitu hamba sahaya, orang perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Gitu ya. Karena itu kita lihat nanti, kita mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dengan sedikit memberikan arahan aja dulu tentang ancaman meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah mengingatkan mantaro kal Jum'ata salah samarroh min ghairi udri wala illatin taba'allahu ala qalbihi. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut tanpa ada udur atau sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka Allah akan mengunci hatinya. Istilahnya mengunci hati itu berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa menerima kebenaran. Hatinya tertutup. Pandangannya tertutup, pendengarannya tertutup, dan hatinya juga terkunci. Karena itu orang mengatakan kalau manusia itu hatinya sudah terkunci, maka dia termasuk nifak, orang munafik. Naudzubillah. Nah, bagaimana kaifiah sholat Jumat? Karena sholat Jumat ini adalah ibadah mahdoh, ibadah yang semua tata caranya sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita ingat pada firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang diperintah oleh Rasul, terimalah, lakukanlah. Apa yang dilarang oleh Allah bagimu, maka tinggalkanlah. Pertanyaannya sekarang, ada problem wanita sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat tadi sudah kita jelaskan di awal, bahwasanya sholat Jumat itu adalah ibadah yang bersifat ta'abudi dan termasuk ibadah mahdoh, sehingga semua perincian yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu, ya mari kita lakukan, kita perhatikan. Karena itu tidak diperkenankan adanya kreasi, modifikasi, dan lain sebagainya. Jadi sholat Jumat itu sudah ada aturannya. Persoalannya adalah, yang muncul saat ini adalah bagaimana bila wanita yang ikut sholat Jumat. Padahal wanita itu salah satu yang diberikan tadi apa? Tidak, kecuali tidak bisa, tidak boleh melakukan sholat Jumat. Dalam artian kecuali boleh tidak melakukan sholat Jumat. Oleh karena itu sekedar memberikan penegasan saja. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 tadi, Allah telah menjelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, kata amanu itu kan tidak mengenal perempuan maupun laki-laki. Karena itu ayat ini bersifat umum. Dan hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya adalah umum. Karena itu di Al-Quran kalau sudah umum biasanya dijelaskan di hadis kan itu ya. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan kullu amin taksisun. Jadi setiap yang umum itu pasti ada pengkhususan. Karena itu dalam riwayat Abu Dawud
Rasulullah mengkhususkan bagi 4 golongan, yaitu siapa tadi? Anak-anak, perempuan, hamba sahaya, dan musafir. Artinya tidak wajib Jumatan. Tetapi, mohon maaf ini, tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyebutkan bahwa keempat golongan ini dilarang untuk Jumatan atau haram untuk melakukan Jumatan. Jadi di satu sisi memang kita harus paham di Al-Quran memang sifatnya umum, semuanya laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam hadis ada 4 orang yang boleh tidak Jumatan, yaitu perempuan, nama saya, anak-anak maupun musafir. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, pendapat ulama dalam sholat Jumat ini tentang bagi wanita sepakat bahwasanya menghadiri sholat Jumat bagi wanita adalah boleh atau mubah karena tidak ada larangan. Nah, adapun syarat jika sudah mendapatkan izin dari suami atau tidak menimbulkan fitnah, itu adalah syarat yang ya sudah harus dipenuhi. Karena apa? Sebelum wanita itu melakukan sholat Jumat ya otomatis harus mendapatkan izin. Nggak boleh wanita. Oleh karena itu apabila dirasa justru akan menimbulkan fitnah, maka wanita dilarang mengikuti sholat Jumat. Selain itu perempuan juga tidak boleh memakai perhiasan mewah-mewah, wewangian yang ketika menghadiri sholat Jumat. Karena apa? Bisa menimbulkan fitnah. Nah, kesimpulannya apa? Hadirin sekalian yang berbahagia. Sejauh penelusuran terhadap berbagai literatur, Majelis Tarjih dan Tajdid belum menemukan dalil atau alasan yang kuat untuk melarang wanita sholat Jumat. Oleh karena itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda, Majelis Tarjih dan Tajdid memandang bahwa sholat Jumat bagi wanita itu adalah rukso, boleh diambil dan boleh tidak. Karena itu yang bisa melakukan monggo, yang tidak ya monggo. Tidak ada kewajiban, tapi ini adalah rukso. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kajian siang hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak dan Ibu dosen atau Dendik bisa bertanya langsung, klik raise hand atau komen di kolom komentar. Mohon izin Ustadz, ada Oke. yang bertanya. Oke. Untuk perempuan yang akan sholat zuhur di hari Jumat, apakah harus menunggu jamaah sholat Jumat selesai atau boleh langsung sholat zuhur setelah adzan berkumandang? Iya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqutah. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada manusia berdasarkan waktu. Jadi karena itu dalam ajaran Islam tidak ada nama sholat. Yang ada adalah waktu sholat. Artinya ketika waktunya tiba, maka sholatlah. Baru saja kita melakukan sholat di waktu zuhur. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat di waktu asar. Jadi bukan sholat asar, bukan sholat zuhur yang benar ya. Sholat di waktu asar, sholat di waktu zuhur. Karena itu kalau sudah tiba waktunya, ya monggo sholat. Gitu. Jadi nggak usah harus nunggu sampai selesai. Kenapa? Lah waktunya sholat itu biasanya itu didahului dengan adzan, kan itu ya. Jadi adzan itu mempunyai 2 fungsi yang harus kita pahami. Fungsi yang pertama adalah tanda waktu sholat telah tiba atau masuk. Gitu ya. Yang kedua adalah mengajak kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu ketika waktunya sudah masuk, ya monggo. Karena dalam hadis ada hadis yang menyatakan sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya. Bisa diartikan tepat waktu, jangan diulur-ulur waktunya. Jadi gitu, Bu, Pak, yang tanya, monggo bisa dipahami. Gak usah harus nunggu
Tapi kalau jenengan kepingin mendengarkan dulu ya monggo. Terus tadi yang dijawab oleh Ustadz Taufik, monggo untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas untuk penjelasannya. Oke, mohon izin Bapak, ada yang bertanya, tapi ini di luar konteks. Oke. Ustadz, bagaimana hukum penyaluran zakat jika dalam wilayah tersebut tidak ada 8 golongan yang wajib dizakati? Baik. Zakat di dalam surat At-Taubah itu jelas dikatakan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Jadi zakat itu memang harus dipahami sebagai salah satu bentuk sedekah. Jadi supaya sedikit punya pemahaman. Jadi sedekah itu adalah di dalamnya ada dua, yaitu infak dan zakat. Infak itu tidak ditentukan waktu dan tempat, gitu ya, atau tidak ditentukan waktu dan ketentuan yang lain, jumlahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat ditentukan oleh waktu dan jumlahnya, kan gitu ya. Oleh karena itu, fungsinya sodako di sini adalah dalam rangka untuk menunjukkan keimanan kita. Jadi cirinya orang yang beriman itu adalah orang yang bersedekah, kan gitu. Jadi nggak mungkin orang bersedekah kalau tidak didasari keimanan. Karena itu yang harus dipahami adalah sodako ini berasal dari kata syotik. Sidik ya, sidik itu artinya benar. Setidaknya ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, barang yang disedekahkan harus benar. Yang kedua, cara mensedekah itu harus benar. Dan yang ketiga, orang yang diberikan sedekah itu juga harus benar gitu ya. Bagaimana? Maka jangan sampai ada barang yang disedekahkan. Itu barang yang mohon maaf diharamkan. Atau mohon maaf barang colongan, barang curian. Karena apa? Itu tidak bernilai sedekah. Yang kedua, cara bersedekah itu harus yang baik. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'rufun. Ucapan yang baik itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan apa? Diikuti dengan mengundat-undat itu apa? Mengingat-ingat itu. Dan yang ketiga, orang yang diberikan sedekah. Siapa itu? Ya, orang yang sesuai dengan aturan Allah. Saya tanya, kira-kira sedekah nggak ini memberikan kepada, mohon maaf ini, biduan ketika nyawer itu termasuk golongan sedekah nggak itu? Gimana Ustaz itu? Sedekah nggak itu? Kalau menurut saya nggak punya nilai sedekah. Karena apa? Tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi gitu ya. Ah, karena sedekah itu ada infak, ada zakat, maka zakat itu juga harus masuk ke sedekah tadi. Siapa itu? 8 golongan. Bagaimana kalau tidak ada 8 golongan itu? Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada keluarga. Rasulullah mengingatkan sedekah kepada keluarga sanak kerabat itu mempunyai 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala mengakrabkan silaturahim. Sedekah pada fakir miskin itu pahalanya cuma 1. Jadi sebenarnya nggak mungkin nggak ada yang tidak diberi. Ada, kita aja nggak mau mencari atau kita tidak mau memberikan kepada amil. Karena itu sedekah yang terbaik itu berikan pada amil. Amil inilah yang mengatur supaya sedekah kita itu sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka berikanlah sedekah ini kepada pihak yang mengelola sedekah. Siapa itu? Zakat itu, yaitu apa? Amil. Itulah fungsinya amil, yang mengatur, yang mencarikan, yang menyalurkan, dan lain sebagainya. Karena itu saya berharap umat Islam jangan diberikan sendiri-sendiri gitu loh. Karena bisa juga nanti nggak adil. Ada yang sudah diberi banyak, ada yang nggak diberi. Karena apa? Mereka tidak tahu siapa yang diberi, siapa yang belum, itu nggak tahu. Jadi sekali lagi, berikanlah sedekah itu atau zakat itu kepada siapa? Amil. Supaya nanti bisa tersalurkan dengan
Bagus. Jadi jangan diberikan sendiri Pak Bu ya. Bapak atau Ibu tadi yang tanya. Berikan kepada siapa? Oh Bapak ya, berikan pada amil aja Pak. Di lajismu itu ada amilnya juga. Oh, kita itu punya lajismu ya. Kumpulkan di lajismu itu. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak. Ustadz, izin bertanya, ada pendapat di masyarakat apabila perempuan tidak ikut sholat Jumat di masjid, dia sholat 2 rakaatnya di rumah. Tidak ikut apa ikut? Tidak ikut, tidak ikut sholat Jumat di masjid, tapi sholat 2 rakaatnya di rumah. Jadi sholat itu adalah sebuah ibadah makhdhah. Tidak boleh kita merekayasa gitu ya. Bisa 2 rakaat itu ada ketentuannya. Di antaranya musafir, bisa itu. Namanya dikosor gitu ya. Adapun sholat Jumat itu ya 2 rakaat. Kalau sholat duhur 4 rakaat. Kalau tidak ikut sholat Jumat ya sholat duhur. Kalau sudah ikut sholat duhur ya nggak usah sholat Jumat. Gitu. Jadi itu kan ruksa tadi saya katakan. Bisa diambil, bisa tidak. Gitu. Kalau diambil monggo. Kalau tidak monggo. Tapi jangan coba-coba mencampur adukkan. Sudah diambil, gak enak, tak sholat lagi saya. Nah, itu yang nggak ada dasarnya. Itu nggih. Pertanyaan lagi Ustadz, di sini ada hadis, latam latam na'u Tataman. masajidallah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Di situ ada hadis Muslim. Ya. Apa hukumnya kalau seorang suami melarang istrinya untuk sholat Jumat? Ya, ada 2 hadis tadi yang jelas dikatakan. Jadi sholat Jumat itu wajibun, hakun kan itu ya, hakun wajibun. Ilah kecuali istisna ya. Ada 4 arbaatan tadi. Salah satunya apa tadi? Imro'atan. Jadi sudah jelas di situ. Seorang harus paham bahwasanya tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah paham ini, nggak ada persoalan sebenarnya. Karena itu bagi seorang laki-laki, kalau seandainya ada seorang perempuan izin kepingin melaksanakan sholat Jumat dengan izin suami, dengan bisa menjaga dirinya, ya monggolah diberikan kesempatan sekali-kali. Karena mereka kepingin juga ikut, kan itu ya. Jadi, oh gimana? Oh, bukan sholat Jumat tadi. Mungkin sholat Jumat jamaah. Oh Jumat. Kalau sholat yang lain, mengapa orang perempuan itu lebih banyak di rumah? Karena apa? Tugas seorang perempuan itu lebih besar dalam rangka apa? Mendidik anak, kan itu ya. Terus bertanggung jawab pada suami. Pertanyaannya, kalau mereka sudah tidak mempunyai kaitannya dengan anak, suami tidak punya tanggung jawab, terus seandainya dilarang untuk apa gitu loh. Sebagai seorang suami yang soleh, yang akan memberikan kepada istrinya apa kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan gitu ya. Jadi kalau memang sekiranya memang perempuan tadi dibutuhkan masih ngurusi anak kecil, itu eh, tidak boleh memaksakan diri. Jadi ada kok semuanya ada kesempatan. Mohon maaf ini bagi ibu-ibu yang masih muda yang produktif itu kalau diberikan kesempatan oleh Allah tidak melaksanakan sholat setiap bulan katakanlah dalam keadaan haid itu ya 1 pekan dan lain sebagainya itu sebenarnya terimalah dengan bagus karena nanti apa jenengan ada kesempatan tidak melakukan itu kalau sudah menopause gitu loh. Makanya semua yang diberikan oleh Allah wa ataqumur rasulu fakhutu sudah terimalah itu. Enggak usah kita gak enak saya. Soalnya kemarin tuh ada yang tanya, Ustadz gimana kalau dalam bulan Ramadan ini supaya saya bisa melaksanakan puasa dengan full 1 bulan. Boleh nggak saya menunda haid saya? Ya jangan, itu apa itu? Itu anugerah dari Allah. Nanti ada kesempatan kalau kan jangan sudah monopos,
silakan digunakan itu. Karena apa, semua itu ada waktunya, semua ada masanya. Gunakanlah kesempatan dan masa itu dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang diberikan oleh Allah kesempatan itu, terima dengan bagus. Nggak apa-apa itu. Nggak dosa, enggak. Pahalanya gimana? Ada dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang biasanya melakukan sesuatu dengan rutin, terus karena ada udzur syar'i tidak bisa melakukan, maka Allah tetap akan memberikan pahala sama. Karena apa? Dengan kerutinannya itu, dengan istiqomahnya itu. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah memaksakan diri untuk sholat Jumat kalau memang suaminya tidak mengizinkan itu loh. Saya kira itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustaz Taufik atas penjelasannya dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk mengisi presensi yang telah dibagikan melalui. Baik, Bapak Ibu dosen dan Tendik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terima kasih atas kehadirannya pada kajian Ramadan hari ini. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kesabaran dalam menunaikan ibadah puasa. Dan Amin. semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Amin. Dari saya, Naurul Rifki, apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sudah. Iya.